Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megaria Lestari dengan NIM 1802038. Untuk video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menghitung dengan metode perseptron untuk mengenali pola notasi pada jaringan saraf tiruan. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah nanti kita coba untuk melakukan perhitungannya di file Excel, baru kemudian kita buat codingan MATLAB-nya. Nah, setelah itu di run di aplikasi MATLAB-nya. Nah, ini judul yang saya ambil yaitu aplikasi jaringan saraf tiruan metode perseptron pada pengenalan pola notasi. Jadi untuk pola-polanya itu bentuknya seperti ini, yaitu ada tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan. Jadi kalau dilihat dari gambar-gambar ini semua, itu artinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pola yang nantinya akan kita lakukan perhitungan. Kemudian untuk yang titik ini itu artinya sama dengan -1, sedangkan yang pagar ini sama dengan 1. Untuk nilai-nilainya udah ada di sini, X1 hingga X9 ya, karena kita menggunakan matriks 3 kali 3, 9. Jadi ada 9 X-nya. Terus udah ada juga file inputannya, X1-nya -1 itu, X2-nya 1, X3-nya -1 sampai X9-nya ada -1. Terus di sini ada juga targetnya itu ada 5. Targetnya ada 5 ya. Untuk 5 pola tadi. Baiklah, langsung saja ke file Excel yang sudah saya buat. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama tadi itu diketahui untuk yang ini awal, bobot awal dan biasnya itu 0. Kemudian thresholdnya atau tetanya 0 dan juga learning rate atau alfanya itu 1. Alfanya 1. Ini udah saya buat bentuk tabelnya seperti ini. Untuk memudahkan, di bobot awalnya ini diketahui semua nilainya 0, kemudian biasanya juga 0. Setelah itu dilakukan perhitungan. Ini untuk targetnya tadi ada 5. Terus dilakukan perhitungan netnya. Nih, cara menghitungnya itu yang pertama adalah yang ini, bobot baru. W1 baru yang awal dikali dengan X1, terus ditambah dengan sampai dia X sampai kan ada 9 ya tadi X-nya ya. Jadi ada 9, terus nanti ditambah sama ini biasnya. Nah, hasilnya ini. Nah, ini dicari dulu satu-satu. Cari dulu satu-satu. Rumusnya masih sama sampai netnya 5 ya. Netnya 5, kemudian Y-nya nilai aktivasinya ini dia kan tadi tetanya 1 ya. Tetanya 1. Thresholdnya 1. Thresholdnya 1. Jadi kalau di sini 0 maka nilainya masih 0 sampai Y5. Terus udah diketahui alfanya juga 1. Kemudian bagaimana untuk mencari bobot W1 yang ini pada pola yang pertama ini? Caranya itu alfa dikali
alfa dikali dengan target 1 karena dia berada di bobot 1 W1 itu dikali sama target 1 dikali X1 sampai X9, masing-masingnya dikali semua. Terus begitu juga untuk yang ini bobot 2 pada W2 pada bobot 2 untuk pola 1. Alfa dikali target yang kedua, tadi kan yang pertama untuk bobot 1, kemudian untuk bobot 2 dikali dengan target 2, dikali lagi sama X1. Nah, ini diulangin nyampe X yang ke-9. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Ini tidak saya jabarkan ke samping, jadi untuk mempersingkat tampilannya saja. Jadi saya buat seperti ini. Bagaimana mencari biasnya? Mencari biasnya ini sama juga, dia dikali alfa dikali dengan, kan masih ada di bobot 2, berarti pakainya target 2 terus dikali dengan bias, karena mencari nilai biasnya. Setelah itu cari lagi bobot barunya. Gimana caranya? Jadi ini ngitungnya, rumusnya tuh bobot yang di atas ini, bobot baru yang awal yang nilainya 0 semua tuh ditambah dengan bobot W1 pada bobot 1 yang tadi udah kita hitung pakai perkalian alfa, target sama X1-nya. Ini tinggal dijumlahin aja sampai X9. Nah, sampai sini ya, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Biasnya juga sama. Biasnya nih ditambahin juga. Rumusnya cuma dijumlahin. Bias yang di atas nih ditambahin sama bias pada bobot 1 yang udah kita hitung tadi. Seperti itu. Kemudian ini sudah saya coba cari sampai ke ternyata mentoknya di iterasi ketiga. Sampai di iterasi ketiga dilihat yang ini pada iterasi pertama ini belum menghasilkan nilai target yang sama dengan yang ini. Y1-nya belum bisa sama nilainya dengan target 1 hingga target 5. Kemudian di iterasi ketiga ini sudah didapat hasilnya. Nih hasilnya netnya min 7 berarti Y-nya aktivasinya min 1 karena di bawah 1, jadi dia nilainya min 1. Kalau lebih dari 1 baru nilainya sama dengan 1. Ini min 1. Nah, tadi ini ya. Udah sama nih tadi yang udah sama semua. Setelah itu kalau udah semua, kita coba ke bagian edit di bagian codingannya. Ini codingannya seperti ini. Net new p 1 2 3, kan tadi X-nya ada 9 ya. Jadi untuk setiap pola untuk setiap pola itu dikasih tahu X1-nya tuh misalnya nilai maksimum sama minimum.
nilai X1 sama nilai minimum sama maksimumnya berapa, karena di sini minimumnya adalah -1 dan maksimumnya 1, maka ditulisnya seperti ini. Terus dan juga ini menggunakan hardlim karena dia inputnya itu berupa bilangan bipolar, yaitu -1 dan juga 1. Jadi kalau misalnya bilangan biner itu nggak perlu pakai S di ujungnya, cukup hardlim aja. Terus ini pendefinisian masukannya untuk X1 hingga X9. Penulisannya seperti ini. Kemudian untuk targetnya juga sama seperti ini. Targetnya ada 5 ya tadi. 2, 3, 4, 5 itu masing-masing dipisahkan dengan spasi. Ini untuk rumus menghitung bobot dan juga biasnya. Kemudian sudah tuh, nanti di sini dilakukan aktivasi. Kalau nilainya di bawah 1 nih, maka aktivasinya -1. Kalau di atas lebih dari 1 berarti aktivasinya 1 gitu. Terus ini untuk pengujiannya, tahap pengujiannya. Terus di bagian ini untuk pengujian pada data yang baru. Kalau yang di atasnya tadi kan pengujian pada hasil daripada pelatihan sampai iterasi ketiga tadi yang saya sudah cari. Nah, yang bagian ini untuk yang pengujian data baru itu sih bebas nilainya ya. Ini kita coba-coba. Ini adalah codingannya seperti ini. Nanti kita running. Kemudian setelah di run, hasilnya adalah ini hasilnya X1 hingga X1 sampai X9 untuk semua pola. Tadi kan polanya ada 5. Nah, ini pola yang tambah, terus pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, dan juga yang notasi sama dengan. Bacanya vertikal ini ya. Targetnya juga ada 5 nih. Dibacanya vertikal. Setelah itu diketahui tadi kita bikin tadi kita bikin bobotnya adalah 0. Bobotnya 0. Nih, masih 0 semua.